3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saddicara Ramadan dengan NIM A11 2023 15302. Di sini saya akan mempresentasikan web yang sudah saya buat untuk keperluan ujian akhir semester pemrograman berbasis web. Sesuai yang diminta, saya akan menjelaskan fungsi galeri dan juga fungsi untuk menambahkan user. Pertama-tama kita bisa login saja. Oke, di dashboard ini ditampilkan seberapa banyak data yang sudah masuk di database. Di sini berarti di artikel ada 6, di galeri ada 7, di user ada 6. Kita langsung saja ke galeri. Nah, di galeri ini terdapat beberapa data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di galeri ini kita bisa tambah, edit, hapus. Sebelah saja kita tambah galeri. Misal filenya kita coba ini saja. Oke, berhasil, dan data baru yang kita tambahkan sudah muncul. Nah, di sini di database-nya juga sudah tercatat tabel user di galeri. Nah, bisa dilihat untuk datanya sudah ada di sini 1, 2. Bisa kembali. Tidak lupa bagaimana dengan webmasternya. Coba kita cek apakah sudah terupdate. Nah, sudah ada. Oke, berarti datanya sudah tersambung di webmaster. Kita juga bisa coba untuk mengedit. Saat tes satu gambarnya kita ganti. Inilah. Oke, berhasil dan sudah muncul ya. Coba di webmasternya press. Oke, sudah ada, berarti sudah tersambung. Dan coba kita hapus. Oke, sudah ada di webmaster. Coba refresh. Oke, sudah tidak ada, berarti koneksinya sudah benar. Kita hapus lagi yang ini, coba. Oke, sudah tidak ada di webmaster. Refresh, sudah tidak ada. Di fungsi hapus sudah berfungsi, edit berfungsi, tambah galeri juga berfungsi. Next, di user. Di user ini yang membedakan adalah paginasinya 5 data. Seperti galeri tadi terlihat 3 data, jadi bisa dilihat di sini ada 5 dan di sini cuma 1 karena ada 6 data. Next, kita bisa tambah user. Tambah usernya misal Sandi gitu. Passwordnya kita tuliskan dalam hash. Contohnya ada di sini, saya sudah buat. Copy saja. Copy, masuk ke sini dan copy. Pilih gambar apa saja, misal ini. Simpan. Oke. Nah, sudah bisa dilihat usernya sudah bertambah ya, dan nanti bisa digunakan untuk login di page ini. Kita langsung saja praktekkan. Login menggunakan Sandi dan passwordnya. Login. Nah, aman sudah. Sudah bisa digunakan login dengan sesuai. Login saja, kita masukkan lagi username nanti. Oke, bagaimana dengan fungsi lainnya? Coba edit. Ini biarkan saja, gambarnya ganti ini, coba. Nah, sudah terganti di database-nya. Kita cek user. Oke, sudah ada di sini ya berarti ya. Nah, sudah ada masuk, berarti koneksinya aman sesuai.
hapus, coba hapus, maka akan terhapus di database juga. Oke, di sini sudah terhapus. Bagaimana dengan database-nya? Cek lagi. Oke, usernya sudah terhapus, berarti koneksinya sudah aman. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana codingannya bekerja. Langsung saja, di sini ada galeri, kita ke atas dulu. Untuk awal-awal ini deklarasi biasa CDN-nya, kemudian ini button trigger modelnya sesuai bootstrap, ini untuk model tambah, dan ini script untuk menampilkan data yang di dokumen galeri data. Ini menggunakan query Ajax untuk menyambungkan. Kemudian ini tombol-tombolnya, logika tombolnya ya, jika ini diklik maka akan mengambil data apa saja. Kemudian jika gagal akan ada pop-up alert gitu, pop-up peringatan. Jika proses upload gambar, jika tidak ada gambar, kosong tuh. Jika kosong maka lakukan ini, jika tidak ada alertnya. Kemudian statement ini untuk mengupload atau memperbarui database. Jika berhasil akan menampilkan ini, jika gagal akan menampilkan ini. Kemudian statementnya kita tutup. Jadi data sama, mekanismenya sama, ambil data. Kemudian jika ada data, jika tidak ada data akan ada peringatan juga. Ini untuk pengupdatean. Ini jika berhasil, jika tidak berhasil, statementnya kita tutup. Tombol hapus ini juga sama, kita menggunakan unlink supaya gambarnya tidak terlink lagi, begitu, supaya gambarnya hilang lebih tepatnya. Kemudian next, untuk galeri datanya di sini sama front end-nya. Kemudian di sini ada deklarasi untuk paginasi. Yang penting adalah limitnya ini. Kenapa bisa 3? Karena di sini di set 3. Jika 5 maka akan tampil 5. Kemudian untuk select-nya jangan lupa dikasih limit, jangan lupa diberi limit gitu supaya paginasinya berjalan. Kemudian ini untuk perulangannya, untuk menampilkan data-data di tabel tadi sama. Ini juga front end, ini fungsinya untuk mengambil ID ya, ID apa supaya bisa terupdate seperti itu. Ini juga sama, ID apa yang diperlukan. Kemudian di sini untuk mengecek berapa halamannya, dan di sini paginasinya mulai atau fungsi paginasinya dimulai ya. Pertama ada deklarasi dulu seperti biasa, jumlah page-nya berapa. Kemudian dari jumlah page ini ada number, ini mulai dari berapa yang aktif gitu. Kemudian ini start number mulainya berapa, end numbernya berarti angka terakhirnya berapa. Kemudian di sini jika halaman pertama maka akan mencetak ini, jika bukan halaman pertama akan mencetak ini. Jika menekan tombol ini maka akan diarahkan ke halaman ke depan, paling depan atau paling belakang. Fungsi ini dan fungsi yang paling bawah seperti itu. Untuk di user sama saja, tidak ada yang berbeda. Yang paling penting sebenarnya hanya di limit ini ya, supaya bisa terupdate 5 seperti itu. Semuanya sama, front end-nya sama, mengambil datanya juga sesuai apa yang kita perlu, password, ID, username seperti itu. Kemudian ini paginasinya juga sama logikanya, jika halaman pertama, jika tidak bagaimana. Kemudian deklarasi jumlah number, end number, start number seperti itu supaya bisa dijalankan. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.